Misteri yang mau kita bahas hari ini adalah misteri yang terjadi di masa era Victorian di London pada abad ke-19. Peneror ini dikenal juga dengan nama Jack, tapi bukan Jack the Ripper. Siapa? Namanya Spring Hill Jack. Oke. Jadi langsung aja kita let's get into it. Spring Hill Jack adalah karakter dalam cerita rakyat Inggris di era Victoria yang bermula dari sebuah kejadian nyata. Terjadi sebelum adanya teror Jack the Ripper. Penampakan pertama Spring Hill Jack diklaim terjadi pada tahun 1837. Penampakan selanjutnya dilaporkan terjadi di seluruh Inggris, terutama di pinggir kota London, Midlands, dan Skotlandia. Ada banyak teori tentang kebiasaan dan identitas Spring Hill Jack. Urban legend ini sangat populer pada masanya, karena kisah penampilannya yang sangat aneh dan kemampuannya kabur dengan cara melompat tinggi tidak seperti manusia biasanya. Karena ini, Spring Hill Jack menjadi topik dalam beberapa karya fiksi. Spring Hill Jack digambarkan oleh orang-orang yang mengaku telah melihatnya sebagai seorang yang berpenampilan menakutkan, dengan wajah yang terlihat jahat, tangan yang mempunyai cakar tajam, dan mata yang menyerupai bola api merah. Ada laporan lain menyatakan bahwa Spring Hill Jack bersembunyi di balik jubah hitam, mengenakan helm, dan pakaian putih ketat yang memiliki tekstur seperti kulit berminyak. Bahkan beberapa laporan menyebutkan bahwa Spring Hill Jack bisa mengembuskan api biru dan putih, dan ia memakai sarung tangan bercakar logam tajam di ujung jarinya. Banyak cerita juga menyebutkan bahwa Spring Hill Jack terlihat seperti iblis. Yang lain mengatakan bahwa ia berpostur tinggi dan kurus, dengan penampilan layaknya seperti seorang pria terhormat. Setidaknya 2 orang saksi yang mengaku pernah bertemu dengan Spring Hill Jack mengklaim bahwa ia dapat berbicara bahasa Inggris yang dapat dipahami. Ini kayak mirip itu gak sih? Apa namanya? Apa sih yang terkenal tuh? Apa? Yang orang tinggi banget. Slenderman. Iya. Yang Slenderman pada masanya. Slenderman tuh. Tapi ini kayak lebih keren dari Slenderman gitu, karena kalau Slenderman kan dia cuma berdiri terus kayak dung gitu kan. Kalau ini tuh dia tuh bisa menghembuskan api biru gitu kan. Bener juga sih. Naga. Berarti dia mempunyai itu kimia kali dalam tubuhnya ya. Apaan sih? Dugaan penampakan pertama dari Spring Hill Jack terjadi di London pada tahun 1837. Dengan penampakan terakhir dilaporkan terjadi di Liverpool pada tahun 1904. Menurut banyak laporan, pada Oktober 1937, seorang gadis bernama Mary Stephens sedang berjalan ke Lavender Hill, di mana ia bekerja sebagai pelayan. Stephens hendak pulang ke tempat ia bekerja setelah mengunjungi orang tuanya di Battersea. Dalam perjalanannya pulang melalui Clapham Common, ada sosok aneh melompat dari gang yang terlihat gelap ke arahnya. Sosok misterius ini dikatakan menyengkrap erat tubuh Mary Stephens dan mulai menciumi wajahnya sambil merobek pakaiannya dan menyentuh kulitnya dengan cakarnya, yang menurut pernyataan Stephen terasa dingin dan kaku seperti mayat. Dengan panik, Mary Stephens selalu berteriak, membuat sosok misterius ini dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Keributan tersebut membangunkan beberapa warga setempat yang langsung melakukan pencarian terhadap pelaku. Namun sosok misterius ini tidak pernah ditemukan. Keesokan harinya, sosok ini dikatakan menyerang korban lain yang tinggal di dekat rumah Mary Stephens. Diduga, pelaku penyerangan ini sama, karena sosok ini juga muncul dan kabur dengan melompat tinggi seperti saat ia menyerang Mary Stephens pada malam sebelumnya. Sosok ini lalu muncul kembali dalam laporan selanjutnya. Ia melompat secara tiba-tiba di jalan raya pada malam hari, menyebabkan seorang kusir kuda kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. Beberapa saksi yang pernah melihat sosok ini bahwa ia melarikan diri dengan cara melompati tembok setinggi 3 meter sambil tertawa kencang. Berita tentang sosok ini tidak lama menyebar dan segera publik memberinya nama Spring Hill Jack. Oh, Spring Hill tuh ini kan ya yang apa Iya, namanya? Spring apa? Di Per, iya, bentar, per. Terus bahkan Loncatnya bisa tinggi. loncat tinggi. Biar 3 meter terus kabur gitu ya gue juga. Dia kalau misalnya ikut lomba olimpiade sekarang menang anjir. Apaan? Curang tapi. Mana menang? Ada dugaan bahwa Spring Hill Jack sebenarnya adalah sosok terpandang yang berasal dari keluarga terhormat di Inggris. Dugaan ini berasal dari cerita bahwa setelah kemunculan teror pertama, Wali Kota London Sir John Cowan menerima surat anonim yang mengklaim bahwa beberapa individu dari kalangan terpandang
telah mengunjungi desa-desa di London untuk menyamar, menggunakan kostum sebagai hantu, beruang, dan juga setan. Surat pertama diterima pada tanggal 9 Januari 1838. Beberapa hari selanjutnya, Wali Kota Cowan menerima banyak surat yang melaporkan tentang teror yang dilakukan oleh sosok menyerupai iblis di berbagai daerah di London, seperti Hammersmith, Stockwell, Brixton, dan juga Camberwell. Wali Kota Cowan tidak menggubris sebagian besar laporan dan menyatakan mereka tidaklah lebih dari imajinasi liar para pelapor. Tetapi, beberapa laporan tampak lebih sulit untuk diklaim sebagai laporan palsu. Pertama kali Spring Hill Jack masuk ke koran Inggris adalah pada Februari 1838 setelah melakukan 2 teror yang paling dikenal. Yang pertama melibatkan seorang wanita bernama Jane Elslop dan yang kedua dengan Lucy Scales. Jane Elslop melaporkan bahwa di malam tanggal 19 Februari 1838, ia membuka pintu rumah ayahnya untuk seorang pria yang mengaku sebagai petugas kepolisian, yang memintanya untuk membawakan lilin untuk membantu mereka. Sang polisi ini dikuat mengatakan, "Kami telah menangkap Spring Hill Jack tidak jauh dari sini." Jane lalu membawakan lilin dan memperhatikan bahwa sosok polisi ini mengenakan jubah yang terlihat terlalu besar. Namun, saat Jane menyerahkan lilin tersebut, sosok yang mengaku polisi ini melemparkan jubahnya dan memperlihatkan penampilan yang sangat mengerikan dan menakutkan. Menurut Jane, sosok ini menyemburkan api biru dan putih dari mulutnya, sementara matanya menyala menyerupai bola api merah. Ia mengenakan helm besar dan pakaiannya yang tampak sangat ketat mempunyai tekstur mirip kulit yang dilapisi minyak. Sosok ini lalu mencengkram Jane dan merobek gaun dengan cakarnya. Jane berteriak minta tolong dan berhasil melarikan diri darinya dan berlari menuju rumah. Sayangnya, sosok ini lalu menangkap Jane lagi dan merobek kulit leher Jane dengan lengannya dengan cakarnya yang tajam. Jane diselamatkan oleh salah satu saudara perempuannya dan dikatakan dengan cepat menyerangnya lalu melarikan diri. Kejadian berikutnya terjadi pada tanggal 28 Februari 1838, 9 hari setelah serangan terhadap Jane. Lucy Scales yang berusia 18 tahun dan saudara perempuannya kembali ke rumah setelah mengunjungi saudara laki-laki mereka, seorang tukang daging yang tinggal di wilayah elit di daerah Limehouse. Lucy menyatakan dalam pernyataannya kepada polisi bahwa ketika ia dan saudara perempuannya melewati Green Dragon Alley, mereka mengamati seseorang berdiri di sudut lorong gelap. Lucy sedang berjalan di depan saudara perempuannya pada saat itu. Dan tepat ketika Lucy berpapasan ke orang yang mengenakan jubah besar tersebut, sosok ini menyemburkan api biru di wajahnya, yang membuat Lucy kehilangan penglihatannya sesaat, dan begitu membuatnya ketakutan. Lucy langsung jatuh ke tanah, dan diserang dengan teror susulan yang berlanjut selama beberapa jam. Kakak laki-laki dalam kesaksian laporan menambahkan, bahwa ia mendengar jeritan keras salah satu saudara perempuannya tidak lama setelah mereka meninggalkan rumahnya. Saat berlari ke Green Dragon Alley, ia menemukan Lucy berbaring di tanah, lemah dengan saudara perempuannya. Mereka lalu dibawa pulang dan menanyakan kepada saudara perempuan yang masih tersadar tentang apa yang telah terjadi. Ia menggambarkan sosok yang menyerang Lucy berpenampilan tinggi, kurus, dan sopan, ditutupi jubah besar, dan membawa lentera kecil yang mirip dengan yang digunakan oleh polisi. Setiap upaya dilakukan oleh polisi untuk menemukan pembuat kemarahan ini dan yang serupa. Beberapa orang diinterogasi, tetapi dibebaskan. Beberapa teori tentang siapa Spring Hill Jack lalu muncul karena misteri insiden ini. Salah satunya, bahwa Spring Hill Jack adalah seorang bangsawan Irlandia yang dikenal dengan Marquess of Waterford. The Marquess sering menjadi subjek berita di akhir tahun 1830-an, karena reputasinya yang terkenal sering terlibat perkelahian dalam keadaan mabuk dan juga vandalisme. Perilakunya yang liar dan perlakuannya yang kerap terkenal sering melecehkan wanita, membuatnya mendapatkan gelar Marquis Gila. Dan juga diketahui bahwa Marquis sedang berada di daerah London pada saat insiden pertama terjadi. Pada tahun 1880, ia disebut sebagai pelaku oleh Cobham Brewer, yang mengatakan bahwa Marquis biasa menghibur diri sendiri dengan menyerang orang random secara tiba-tiba untuk menakuti mereka, dan karena cerita ini semakin terkenal, seiring waktu orang lain mulai mengikuti perilaku gilanya. Pada tahun 1842, The Marquess akhirnya menikah dan menetap di Corackmore House, County Waterford. Dilaporkan juga pada akhirnya The Marquess menjalani hidup yang patut dicontoh, hingga akhirnya ia meninggal dalam kecelakaan berkuda
pada tahun 1859. Tapi kalau misalnya ini emang beneran The Marquez yang ngelakuin, menurut gue agak masuk akal sih. Kayak orang kaya, udah kelewat kaya, terus orangnya juga nggak punya adab, terus bosen. Kalau misalnya orang kelewat kaya tuh kata gue gitu, kelewat gabut jadinya. Gabut kadang. Terus tapi yang ini juga yang masih bingung kan, kok bisa lompat tinggi pakai apa itu? Beneran pakai spring. Terus kayak apinya tuh dari mana itu, kayak misteri. Mungkin dia bisa akrobat. Oke. Teori lain mengenai misteri ini adalah bahwa Spring Hill Jack merupakan produk dari kegelisahan di era Victoria London dan keadaan berbahaya dari revolusi industri yang dimulai di London. Era Victoria London dipenuhi dengan tahayul dan kondisi kehidupan di London yang buruk, menyebabkan banyak cerita aneh bermunculan. Singkat kata, kondisi kehidupan yang tidak layak pada saat itu menghancurkan banyak psikologis manusia pada era tersebut. Banyak penggambaran aneh dari sosok Spring Hill Jack dapat ditelusuri kembali ke awal revolusi industri. Tangan logam menandakan proses logam di pabrik, dan api biru menandakan api yang keluar dari tungku pabrik. Meskipun semua teori ini memungkinkan, kebenaran tentang keberadaan Spring Hill Jack Tetap menjadi misteri hingga hari ini. Ya. Dan Menurut gue kayak iseng aja sih nih orang intinya. Nggak ada yang mati kan? Nggak tapi ada yang emang mati. pelecehannya parah sih. cuman maksud gue kayak emang beneran teror yang mengganggu sih kalau Kalau ini beneran mengganggu banget. dan iseng. Tapi yang menurut gue menarik ya sampai sekarang belum diketahuin juga. Mungkin karena nggak penting juga kalau dibandingin sama Jack the Ripper. Mungkin. Dan maksudnya kan nggak gitu jauh dari Jack the Ripper juga kan. Makanya ketutupan. Ketutupan. Menurut gue sih. Ya udahlah. Aneh memang orang-orang dari zaman dulu sampai sekarang juga. Oke. Anyway, see you guys on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.